Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Dimanapun saudara berada, baik di dalam Victory Life House maupun juga di Zoom ataupun Facebook, saya ucapkan sekali lagi selamat malam, shalom. Kita akan lanjutkan pelajaran kita malam ini tentang orang benar seperti Abraham atau orang benar seperti Lot. Ya. Nah, saudaraku yang kasih, kita sudah berbicara tentang Abraham, orang benar itu, dan kita tidak mau seperti Lot, orang benar itu. Nah, malam ini pada bagian yang kedua, jadilah seperti Abraham yang benar. Yang setuju katakan, I am. Kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan tempatkan kita di atas satu gunung iman yang tinggi, bukan sekedar memiliki iman, tapi kita juga memiliki moral yang tinggi. Kita dipanggil untuk peningkatan sebuah moral di gunung iman. Kita bukan saja naik ke gunung iman, tapi ketika kita memiliki iman, kita punya moral yang tinggi. Kita bisa belajar dari bagaimana Abraham dan Lot. Di dalam Kejadian 13 ayat 13 dan 14, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara lihat bagaimana moral orang-orang Sodom, yang dimana kita tahu bahwa di tempat itu Lot memilih untuk hidup, menginvestasikan seluruh kehidupannya di sana. Ayat yang ke-14, setelah Lot terpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Saudaraku yang kasih, Lot tidak mendapatkan pesan Tuhan yang luar biasa. Setelah Lot pergi memilih dengan kekuatannya sendiri, baru Tuhan mulai bilang kepada Abraham. Di atas gunung itu Tuhan bilang, Abraham, Abram, coba kamu lihat ke timur, utara, barat dan selatan. Di atas gunung itu bukan saja imannya kuat, tapi dia mendapatkan sebuah kehidupan moral yang sangat luar biasa. Saudaraku yang kekasih, kita sebagai orang tua tentu kita selalu menasihati anak-anak kita, dan kita rindu untuk mereka juga terus bertumbuh di dalam karakter mereka, di dalam cinta mereka kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, sebagai orang tua kita jangan takut atau jangan khawatir kalau anak menginvestasikan waktu di kalangan orang percaya. Jangan risau, oh ini anak kenapa pergi kebaktian kok lama sekali. Saudara, selama anak itu datang ke ibadah dan anak itu mau bersekutu mencari Tuhan, hidup di kalangan orang percaya, saudara tahu itu adalah satu investasi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di situ selain orang tua di rumah memperkatakan bahwa kamu berharga, Tuhan memanggil engkau, Tuhan punya rencana yang indah dalam engkau sanggup, engkau bisa. Maka waktu dia ada di tengah-tengah persekutuan komunitas orang percaya, maka di sana ada pemimpin rohaninya, pemimpin komselnya berbicara, ada pendetanya bicara kepada dia. Maka saudara lihat, biasanya kalau anak-anak mendengar dari orang tua, mereka pikir, sudah biasa. Orang tua mana juga yang anaknya tidak mengasihi Tuhan, tidak mencintai Tuhan. Orang tua mana juga yang berkata, nah Tuhan paling tidak suka sama kamu, Tuhan punya rencana gagal untuk kamu. Kan tidak ada, semua orang tua pasti bicara baik untuk anaknya. Tetapi kalau di rumah dia dengar itu, datang di gereja dia dengar kaum muda berbicara untuk dia, maka dia dapat konfirmasi. Amin saudara, dia semakin kuat. Nah ini penting sekali untuk kita mendidik mereka. Kita kasih disiplin-disiplin dengan mereka, tapi juga kita mendorong mereka untuk mereka bisa mulai mencari Tuhan. Kenapa saudara kekasih? Kalau tidak mereka akan terancam menjadi orang benar Lot, orang benarnya itu. Orang tua menjadi Abraham, orang benar itu, tapi anak-anak bisa menjadi orang benar seperti Lot. Nah ini perlu kita
ajarkan kepada anak kita. Sangat penting untuk mereka mendengar kata-kata dorongan dari pemimpin-pemimpin rohani, dari komsel, dari orang-orang, sehingga saudara kekasih, mereka tidak merasa itu sesuatu yang biasa, tapi mereka ini penting nih. Di rumah ayah ibu berkata, di gereja pun juga pemimpin-pemimpin, apalagi kalau mereka dapat nubuatan-nubuatan dari hamba-hamba Tuhan, mereka dapat dorongan, itu akan membuat saudara kekasih, mereka punya jenis iman Abraham. Amen. Ayat yang ke-14. Setelah itu saudara kekasih, kita Tuhan bilang, angkat matamu sekarang dan lihat dari tempatmu berada. Tidak seperti Lot yang memilih tanah yang diinginkannya dengan mata alaminya, mata duniawinya. Abraham melihat tanah itu dengan mata rohaninya, mata ilahinya, mata imannya. Ini karena tanah itu begitu luas sehingga diperlukan penglihatan spiritual untuk melihat semuanya itu. Lot hanya melihat yang luas itu dengan pandangan matanya yang jasmani. Lot telah memilih dengan visi alaminya yang terbatas. Dia akhirnya membuat keputusan yang buruk, memilih tanah yang akan segera binasa. Namun Abraham mempercayai Tuhan sebagai bagiannya. Dan dari segala yang dia lihat, ke utara, selatan, timur, dan barat diberikannya kepadanya. Saudara yang kasih, jangan takut kehilangan bagian saudara. Apa yang ditentukan bagi engkau, mungkin secara manusia orang bisa ambil daripada engkau. Tapi saatnya Tuhan akan buktikan apa yang menjadi warisan saudara tidak dapat diambil oleh orang lain. Amin. Waktu akan datang seperti Abraham. Dia kasih ponaannya Lot yang pilih duluan. Harusnya ponaannya bilang, sudah jangan, om aja yang pilih. Saya mah nggak layak. Saya kan hanya ikut om. Tapi matanya sudah duniawi, dia tidak lagi bermoral, saudara, tidak punya lagi etika untuk menghargai orang tua, orang yang berjasa dalam hidupnya. Dia langsung pilih menurut maunya, saudaraku yang kasih. Tapi Abraham ketika itu dia mendengar Tuhan, dan Tuhan yang menyuruh dia pilih. Tuhan bilang, lihat ke timur, ke utara, ke barat, ke selatan. Itu artinya apa? Saudaraku yang kasih, Tuhan mau membangun sebuah naluri iman. Coba katakan naluri iman. Sebuah sense of faith, sebuah mata iman, sebuah perasaan iman. Karena waktu dia lihat tanah yang luas ke timur, ke utara, ke barat, selatan, Tuhan mulai bilang, aku berikan itu kepada kamu. Nah, saudara, Tuhan memberkati kita sangat baik ketika kita memilih untuk mempercayai Dia. Bukan menunjukkan pandangan duniawi kita atau pandangan alami kita. Anda mesti tahu itu. Jangan terkecoh dengan pilihan-pilihan orang lain yang mungkin untuk sementara makmur, yang sementara diberkati tanda kutip. Tapi dengar saudara yang kasih, Tuhan tidak pernah salah menyediakan yang terbaik bagi Anda. Tak lama setelah itu kalau kita baca di Kejadian pasal 14, Lot pergi ke Sodom dan Gomora bersama dengan penduduk di sana. Mereka ditawan oleh 4 raja dan tentara. Mereka ditawan di sana. Dan ketika Abraham mendengar bahwa ponakannya Lot mendapat masalah, dia tidak menyalahkan Lot. Rasain lu rasa, tobat. Tidak, saudara yang kasih. Abraham tidak memperkatakan apa-apa yang negatif tentang Lot. Ketika dia mendengar bahwa Lot dalam masalah, justru saudara yang kasih, dia berjuang. Ya, nanti kalau kita baca di dalam Kejadian 14 ayat 14, di sana Abraham berdoa untuk Lot dan berjuang untuk Lot. Haleluya. Saudara yang kasih, berkati orang yang mungkin menyinggung perasaan saudara dengan mengambil bagian saudara, atau hubungan-hubungan yang mungkin menyakiti saudara. Jadilah seperti Abraham. Waktu dia dengar Lot dalam masalah, dia tidak naikkan syukur. Alhamdulillah Tuhan adil. Nah, dia tetap berdoa untuk Lot dan dia berjuang untuk melepaskan Lot. Saudaraku yang kekasih, luar biasa Abraham, bukan? Mari kita memilih untuk menjadi pria dan wanita, orang-orang salehnya Tuhan seperti Abraham. Yang setuju katakan, yes I am. Tidak menghakimi rekan seiman kita
ketika mereka menghadapi masalah. Tapi kita berdoa, mendukung mereka, memberi jalan keluar kepada mereka. Setelah dibebaskan oleh Abraham dan pasukannya, Alkitab memberitahu kita bahwa Lot, dia kembali ke Sodom dan Gomora, bahkan menjadi anggota dewan kota itu. Saudara yang kasih, dia jadi DPR di sana, saudara yang kasih. Dia memilih sikap puas diri dan memilih untuk kembali ke dosa kota yang ditakdirkan untuk dihancurkan. Dia datang, dia jadi bukan lagi jadi penduduk biasa, tapi dia menjadi anggota dewan di sana, tua-tua di daerah itu. Ini berbeda dengan Abraham. Abraham tidak tinggal di dalam dosa, sekalipun Abraham pernah berbuat dosa, menipu raja Abimelek. 2 raja dia tipu dengan menyuruh istrinya mengakui bahwa dia adalah adik dari Abraham. Tapi Abraham dia sadar, dia kembali, dia membangun keunggulan moral. Haleluya. Dia mencari Tuhan dan dia kembali membangun moral yang baik. Saudara yang kasih, daripada jiwa terganggu, hiduplah dengan hati nurani yang bersih. Amin, saudara. Dan nikmati persekutuan dengan Tuhan. Lot, dia tipe orang yang tidak menghargai hati nuraninya. Yang penting aku dapatkan, yang penting aku punya, yang penting aku makmur. Tapi hati nuraninya menyiksa dia. Alkitab berkata demikian. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanten di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ini bukan sembarangan orang, saudara yang kasih. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Salah satu dari 3 orang ini adalah inkarnasi Yesus, anak manusia yang datang ketemu dengan Abraham. Luar biasa. Tuhan dan para malaikatnya membawa kabar gembira tentang Abraham, bahwa nanti dia akan mendapatkan seorang anak di tahun depan waktu seperti itu. Dalam Kejadian 18 ayat 10 dan 14. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 14, saudara perhatikan. Adakah sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan? Jawab saya. Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Haleluya. Malam ini mari kita mempercayai bahwa Tuhan mau membuat mujizat dalam hidup saudara. Jangan ragu, katakan saya percaya. Amin. Saudara yang kasih, jangan biarkan doa puasa bertahun-tahun nihil. Tapi tahun ini ambil jawaban saudara dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Roli mempunyai anak seorang laki-laki. Amin, boy. Why not? Percaya dan katakan I am. Saudara lihat, tidak kebetulan. Jangan izinkan yang dari lain mempengaruhi engkau. Nikmati kebersamaanmu bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau Abraham menikmati persekutuan dengan Tuhan. Akibat persekutuan dengan Tuhan, dia mendapatkan imbalan. Haleluya. Dia menyambut 3 orang itu. Dia menyuguhi mereka sesuatu. Lalu dia bilang, tahun depan, kawan, aku akan datang dan aku akan mendapatkan. Dan Sarah dengar dari belakang, saudara kekasih. Saudara, kita mesti percaya nih, jangan pernah engkau bimbang dan ragu. Mari kita mempercayai bahwa Tuhan benar-benar
Dia ingin supaya kita bukan saja punya hati nurani yang bersih, tapi dari hati nurani yang bersih kita mendapatkan jawaban-jawaban doa yang luar biasa. Pilihan Tuhan tidak pernah salah untuk saya dan saudara. Waktu Tuhan datang dan Anda akan bersuka cita. Amin. Saudara, jangan biarkan hati nurani menuduh kita. Jangan biarkan hati nurani mengata-ngatai yang tidak baik kepada kita. Jangan biarkan hati nurani mempersalahkan kita. Tapi mari kita hidup dengan penuh kepercayaan seperti Abraham. Walaupun dia belum mendapatkan tanah yang seperti pandangan mata Lot. Taman Tuhan, taman yang indah. Tapi dia bersabar. Saudara yang kasih, seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan tertentu yang membuat kita tertekan. Tapi mari saudara yang kasih, malam ini saya mau mengajak kita semua, kita mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah iseng dengan setiap orang, saudara yang kasih. Tuhan sangat serius. Katakan, Tuhan sangat serius dengan saya. Amin. Tuhan sangat serius dengan Anda. Haleluya. Tuhan tidak pernah guyon dan janji-janji kosong. Gampang. No, Tuhan tidak semudah dalam pengertian janji lalu dilupakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Anda dan saya juga tidak ada yang mustahil. Sementara kita melakukan urusan kita dengan integritas, sementara Anda melakukan urusan Anda dengan integritas dan jujur, Anda tidak akan pernah khawatir tentang konsekuensi dari tindakan Anda. Karena kita benar, Abraham memilih yang benar sekalipun rugi untuk sementara. Katakan, rugi untuk sementara. Tapi hati nuranimu bersih. Haleluya. Ini harus kita pegang ini, saudara yang kasih. Kejadian pasal ke-19 dikatakan ayat 1, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Dua malaikat itu mengunjungi Lot, tapi satu tidak ada. Yang dulu kunjungi Abraham 3 orang. Satu itu Tuhan. Kali ini hanya malaikat saja datang kunjungi Lot. Maksudnya apa? Mereka mau memperingatkan kepada Lot. Dan saudaraku yang kasih, kalau saudara baca nanti, kita baca di dalam Kejadian pasal ke-19 ayat 12 sampai 14. Di dalam, nanti kita akan baca, tapi di dalam Kejadian 19 itu ayat 1, malaikat memperingatkan kepada Lot. Tapi pada waktu itu Lot mau mengajak malaikat itu, ayo mampir di rumah, tinggal di rumah. Malaikat bilang, tidak, kami mau tinggal di tanah lapang saja, kami tidak mau tinggal di. Kenapa? Malaikat itu tidak tertarik dengan keadaan Lot, karena memang Lot tidak punya hati yang dengan Tuhan. Dia memang orang benar, tapi dia duniawi, dia hanya sekedar mendapatkan hal-hal yang dia impikan secara natural, secara jasmani. Ini berbeda dengan Abraham. 3 malaikat itu datang, dia jamu, lalu bilang, tahun depan kita datang kamu dapat sesuatu. Saudara yang kasih, persekutuan dengan Tuhan selalu membawa keuntungan. Amin. Tapi Lot, malaikat tidak bersedia berdiam bersama dengan dia. Malaikat justru peringatkan kepada dia, jangan kamu berlama-lama, cepat keluar dari kota ini. Kejadian 19 dilanjutkan dari ayat 12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau siapa saja kaum di kota ini, bawalah mereka, apa saudara? Keluar dari tempat ini, dari Sodom. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang dosa ini, kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami
untuk memusnahkannya. Tuhan yang mengutus malaikatnya, Tuhan tidak datang. Kalau dulu Abraham, Tuhan temani 2 malaikat itu. Ayat 14, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya. Ini bakal menantunya ya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan memusnahkan kota ini. Kira-kira model apa anak menantu mereka punya rohani? Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya sebagai apa? Sebagai apa? Adalah, hei papi jangan gila, jangan terlalu rohani, jangan terlalu melebehe. Bayangkan, ini baru calon anak mantu aja sudah berani melawan calon mertua, saudara kekasih. Padahal calon mertua ini membawa pesan penting dari malaikat. Karena itu saya mendorong orang tua untuk berbicaralah dengan anak-anak kita tentang Tuhan, agar mereka tidak mengolok-olok Tuhan, mengolok-olok kebenaran yang disampaikan, ya. Supaya mereka belajar merasa nyaman ketika mereka mendengar pesan Tuhan. Ya. Awalnya seringkali kalau kita menasihati anak-anak kita, mereka mungkin berpikir, mama nih tanda kutip semua mati jadi cari-cari Tuhan. Ketong ini kan masih muda, jangan terlalu rohani lah. Saudaraku yang kasih, mungkin bisa seperti calon ini, calon anak mantu. Ini baru calon anak mantu semodel begini, saudara yang kasih. Biasa-biasa suruh antar bapak mantu ke gereja pun dia, sudah bapak kalau ke masjid bepi, tapi ke gereja besok pi. Kenapa? Saudara lihat, belum menikah aja udah berani melawan begini. Apalagi udah menikah, sudah nanti dia setir. Sudah bapak ikut beta ke beta sembahyang saja. Waspada. Sebagai orang tua kita mesti, wah saya kurang mengerti, kenapa calon anak mantu ini begitu kurang ajar kepada Lot. Pernah satu pemuda datang ke rumah saya bilang, kamu setuju nggak baptis selam? Oh nggak bisa. Saya ini G keras, GIMYT. Saya ini G keras, nggak bisa. Oke. Kalau kamu nggak setuju kebenaran itu, lu angkat kaki. Sebelum saya usir, lalu lu angkat kaki. Saya lihat Jeffrey kali langsung lihat belakang mungkin, karena Jeffrey lalu lu keluar dari rumah saya sebelum beta usir lu. Padahal pekerjaannya ya cukup hebat, dia menguasai penerbangan di Bali, naik turunnya pesawat diatur. Saya pernah terlambat pesawat mendapat tiket, orang sudah tolak semua sudah naik pesawat, saya datang, dia telepon, jalan terbuka lebar untuk saya. Tapi saya mau percaya firman Allah di atas segalanya. Amin saudara, amin. Jangan orang bawa mobil Innova atau bawa Kijang, saya datang potong mantu suka mata, aduh papa, anak mantu sudah datang, padahal belum, saudara kekasih. Saya mau kasih tahu saudara, jangan terpukau Lot dengan segala kemewahannya menuju kepada kebinasaan. Amin. Mereka menertawakan Lot. Memang itu sulit bagi Lot, karena kalau Lot mau marah kedua anak ini, pasti kedua cewek di dalam akan tidak mau kuliah lagi, bangun pagi sudah tidak mau lagi, tidak mau makan minum. Akhirnya Lot serba salah, tabrak-tabrak mobil di pinggir-pinggir jalan. Karena orang kaya toh sengaja membuang diri. Akhirnya Lot juga serba salah. Akibatnya apa? Dia mau bela anaknya, dia juga mau menolak calon mantunya, serba salah. Waspada ini, katakan waspada. Itu sangat penting saudara yang kasih. Oke? Akhirnya menantu Lot tidak berhasil keluar dari Sodom dan Gomora. Hidup-hidup mereka ada di sana. Kalau saja mereka mendengarkan Lot, para malaikat, mereka mungkin akan selamat. Lalu orang-orang itu berkata kepada Lot, apakah kamu ada orang lain di sini? Bawa mereka keluar dari tempat ini. Para malaikat itu mengunjungi Lot, memperingatkan dia tentang kehancuran yang akan datang menimpa kota Sodom dan Gomora. Saudara yang kasih, Tuhan itu baik dengan Lot. Amin. Walaupun dia sudah duniawi, tetap Tuhan mau menyelamatkan. Namanya dia juga orang benar. Kalau sampai orang benar binasa,
itu karena salahnya sendiri. Malaikat sudah peringatkan kepada dia. Bahkan kadang-kadang kita mendapatkan masalah karena salah pilih, salah ambil keputusan, salah melangkah. Lalu kita sudah dalam keadaan kacau, terdesak, rasa malu, akan diviralkan berita itu dan sebagainya. Kita dalam situasi yang benar-benar parah, masih ada Tuhan menolong kita. Saudara, kebaikan Tuhan itu luar biasa, amin. Kejadian 19 masih ada di situ, ayat 15-16. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot. Bayangkan, mendesak Lot, bilang apa? Bilang apa? Supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurnyaan kota ini. Malaikat dalam hati, Farek itu laki-laki dua yang malah calon bapak tadi. Malaikat tidak suruh itu laki-laki dua keluar, kan hanya malaikat fokus kepada keluarga Lot. Kok ini baru calon anak mantu, belum ada ikatan apa-apa. Biarkan saja mereka di situ. Supaya jangan mati lenyap dengan kedurjaan kota itu. Ayat 16, perhatikan baik-baik. Ketika ia berlambat-lambat, maka apa yang terjadi? Tangannya, tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu atau malaikat itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskan mereka di sana. Katakan, Tuhan luar biasa baiknya. Haleluya, amen. Saudara lihat. Ini sudah mau mati sama malaikat. Nah, malaikat pun tangan saudara dia raba, dia pegang. Itu satu mungkin istri Lot pun kondeta goyang-goyang saudara kekasih. Dia tarik aja saudara kekasih. Saudara lihat, kebaikan Tuhan itu unlogic love saudara kekasih. Tak masuk di akal saudara kekasih. Saudara naik ke pegunungan. Pegunungan itu berbicara tentang tempat yang tinggi dan ketinggian moral. Namun bukankah lebih baik kita tetap tinggal di gunung bersama dengan Tuhan, amin, daripada kita lari ke lembah dan akhirnya kita mendapatkan kehancuran yang ada di depan mata kita. Meskipun Lot orang benar itu karena iman, dia kehilangan istrinya ketika dia melihat ke belakang dan menjadi apa? Tiang garam, karena dia tidak berada di tempat yang seharusnya. Istrinya menjadi tiang garam. Dia lihat ke belakang. Tadi malam kita sudah bahas. Dia ingat mungkin dia punya alat-alat make up, dia punya bathtub, dia punya alat mandi uap, alat pijat, alat ini, dia punya mata palsu, gigi palsu, telinga palsu, saudara yang kasih. Ya, semua yang palsu-palsu, rambut palsu, dia punya cat rambut, saudara, dia punya alat-alat kasih bersih kuku semua, dia masih mau lihat ke belakang, tidak akan lagi, saudara kasih. Kenapa? Karena hatinya yang duniawi menjerat dirinya sendiri. Haleluya. Walaupun Tuhan melakukan segala yang bisa, Tuhan sudah membantunya, tapi tetap istri Lot kehilangan momentum. Dan pasti ada calon mantunya juga bersama-sama di sana, saudara kasih. Mereka satu perti semuanya, saudara kasih. Kita sering memiliki kecenderungan untuk melihat kembali ke masa lalu kita dan menyesal meninggalkan atau merasa bahwa itu lebih baik daripada masa kini. Jangan menyesal. Kalau engkau sudah bertobat hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Jangan better rugi, coba 60 tahun, 70 tahun baru bertobat. Jangan pernah menyesal, karena Tuhan mereka sesuatu yang indah bagi saya dan saudara. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 4-6. Orang-orang bajingan ada di antara mereka, kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir.
dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Ayat 6, tetapi sekarang kita harus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Orang-orang Israel melakukan ini, saudara yang kasih, mereka memberontak, mereka mengingat kenangan mereka di Mesir, saudara yang kasih. Mereka sudah meninggalkan Mesir, tapi Mesir masih ada di hati mereka. Mereka tidak melupakan cambuk daripada raja yang menista mereka. Mereka walaupun saudara yang kasih dapat makanan yang baik di Mesir, tapi kan ada cambuk penyiksaan itu. Tapi saudara lihat, mereka lebih ingat semua yang sedap di Mesir. Nah, ini gambaran orang-orang Kristen, saudara yang kasih, yang mereka tidak mau melakukan banyak hal ketika ikut Tuhan. Begitu ada tantangan, langsung mereka ingin kembali ke belakang, ingin pulang ke hidup yang lama. Akibatnya kematian rohani menanti mereka. Ya, mereka tidak lagi memiliki sukacita di tengah-tengah padang gurun, tapi pertentangan, perlawanan, mereka menantang, melawan, komplain dan segala macam. Karena mereka tidak mampu melupakan hal-hal yang buruk, yang seharusnya Tuhan sudah luputkan mereka. Di dalam Kejadian pasal 19 ayat 27 dan 28, ketika Abram pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 28, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya, baca bersama saya, dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Semuanya sudah selesai. Saudaraku yang kasih, ia telah dikatakan, ia telah berdiri di hadapan, dia berdiri di hadapan Tuhan. Sementara Lot melarikan diri dari Sodom dan Gomora di tengah-tengah kehancuran, Abraham berada di tempat yang aman, persekutuan dan persahabatan dengan Tuhan, menyaksikan semua ini terjadi. Haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Saudara yang kasih, orang benar seperti Lot ada di mana-mana, bisa saja ada dalam gereja Tuhan. Kalau dia tidak waspada dan tidak berhati-hati, dia akan habis, saudara yang kasih. Saya percaya kita adalah orang benarnya Abraham, amin, yang rela berdiri di depan Tuhan walaupun rugi, tapi pada akhirnya dia mendapatkan yang terhilang. Haleluya. Dan ayat 29 dari Kejadian 19 ini luar biasa, saudara. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman siapa? Kota kediaman siapa? Lot punya taman, Lot punya kafe, saudara. Lot punya rumah, Lot punya harta benda, Lot punya segala, termasuk kedua calon mantunya yang kurang ajar. Habis, saudara kayaknya. Tuhan musnahkan mereka. Tapi belum selesai, masih ada ayat selanjutnya. Bilang apa? Maka Allah ingat kepada Abraham. Tuhan ingat kepada siapa? Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan. Dengar saudara yang kasih, kekuatan doa syafaat menyelamatkan Lot duniawi, saudara-saudara yang duniawi. Kalau engkau berdoa syafaat, Allah mampu mengangkat mereka dari kebinasaan kembali. Haleluya. Hanya orang-orang yang tidak sakit hati, tidak jengkel, tidak marah, tidak sirik, tidak dendam yang bisa lakukan itu. Amen. Tapi kalau engkau masih dendam dan ingin bermusuhan dan jengkel dan marah dengan tipikal kepemimpinan yang seperti Lot, tipikal persahabatan yang seperti Lot, tipikal kekeluargaan yang seperti Lot, tipikal bisnis yang seperti Lot, tipikal saudara pelayanan yang seperti Lot, Anda masih jengkel, marah, dan dendam, Tuhan tidak mengingat engkau. Coba buka tangan begini, saudara. Tuhan, biarlah engkau ingat saya, Tuhan, demi keluarga saya yang binasa. Katakan, jangan malu-malu, saudara kasih. Amen. Saudara lihat. Haleluya. Haleluya.
malaikat menghancurkan segala macam. Tiba-tiba Tuhan ingat siapa saudara nggak kasih? Tiba-tiba Tuhan ingat VLC yang berdoa bertahun-tahun untuk Indonesia, untuk Lombok, untuk Aceh, untuk Makassar, untuk Padang, dan Sunda, dan daerah-daerah lainnya yang fanatik bukan kan. Haleluya. Mereka dilawat Tuhan. Amin. Pastikan Tuhan ingat saudara dalam doa-doa ini. Haleluya. Jangan pernah mundur satu hari dalam doa ini, saudara kasih. Kalau tahun depan apa berdua hari, calonkan dirimu lagi, saudara kasih. Kenapa? Karena ketika engkau melakukan sesuatu yang menyentuh hati Tuhan, dalam kondisi yang terpuruk sekalipun neraka, Tuhan mengingat engkau. Kalau Tuhan mengingat engkau, pasti engkau selamat. Tuhan mengingat engkau demi orang lain. Saudara, menurut keinginan daging kita lebih enak, saudara kekasih. Saya khotbah siang malam, saya pingin supaya kalau awal tahun ini berlibur, saudara kekasih. Jangan di Bali, di Hawaii, saudara kekasih. Tapi kenapa saya mau bayar harga belasan tahun? Karena tahu, kalau Tuhan sudah mendapatkan hati engkau bisa mendapatkan hati Tuhan. Hati Tuhan didapatkan gampang, tapi untuk mendapatkan hati kita kadang-kadang. Lihat loh, orang benar susah hatinya. Malaikat kenapa tidak mau tinggal di rumahnya? Karena rumahnya tidak ada mesbah doa. Tapi Abraham selalu berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri artinya apa? Bersyafaat. Haleluya. Berdiri artinya apa? Bersyafaat. Mendoakan. Jangan berdoa karena sakit hati. Yang setuju katakan yes. Jangan jengkel, marah sambil kenapa dia menangis. Kau tong lihat dari luar, wih dia menangis. Padahal waktu di konseling, kenapa lu menangis? Beta jengkel, beta punya hak dong ambil, beta punya tanah dong ambil, beta pembagian dong ambil, beta jabatan dong ambil, beta punya ambil. Jadi beta menangis. Itu doa sangat tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi ketika engkau menangis karena engkau mencintai mereka yang melakukan ketidakadilan, Tuhan memberikan double keadilan kepada engkau. Amin. Saudara lihat. Tuhan mengingat Abraham. Tuhan mengingat Abraham dan memastikan Lot lolos dari kehancuran karena Abraham berdoa untuknya. Saudaraku, jadi saudara seperti apakah engkau? Biarlah kita menjadi pendoa-pendoa. Amin saudara. Amin. Apakah Anda ingin menjadi orang yang menggunakan posisinya untuk mempengaruhi Tuhan dengan demi kebaikan orang lain, atau menjadi orang yang selalu didoakan? Saudara mau yang mana? Tetap tulisan itu dikeluarkan. Apakah Anda ingin menjadi orang yang menggunakan posisinya untuk apa? Posisinya untuk apa? Mempengaruhi Tuhan. Luar biasa. Abraham sangat mempengaruhi Tuhan. Come on. Lihat sini. Dengar. Abraham pada posisi tawar yang mahal di hadapan Allah. Tuhan sudah memusnahkan Sodom. Tapi Tuhan bilang, I remember of brother Abraham. I remember of Master Abraham. He was so good to me. He's so close to me. He is my friend. Dia begitu baik dengan saya. Dia punya mesbah doa. Dia atur waktu tiap tahun dia berdoa dengan saya. Dia atur waktu dia berpuasa dengan saya. Dia memberi karena dia tahu saya sudah memberi banyak kepada dia. Haleluya. Saudaraku yang kasih, kita bukan sekedar hamba, tapi kita anak yang mempengaruhi papa kita membuat keputusan. Amin. Kalau saudara malu atau kurang selek berdoa, Pak Waris katakan, anakmu berdoa. Haleluya. Amin. Jangan pakai lagi kata hamba yang hina ini. Nanti Heri dikata salah, kenapa Ibu istri Pawa lagi?
Hamba, kenapa hamba Dina lagi, saudara kekasih? Kamu adalah ahli waris. You are the heirs. You are the impactor people to God. Kamu orang-orang yang sangat mempengaruhi Tuhan. Kita tidak bisa mempengaruhi Tuhan dengan apapun, kecuali dengan lobby-lobby doa kita, saudara. Amin. Mari kita menjadi orang-orang yang mempengaruhi Tuhan. Yang setuju katakan, yes I am. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, malam ini aku berdoa untuk kami semua. Aku berdoa supaya kami semua, Yesus, terluput dari hawa nafsu duniawi seperti Lot yang sengsara, tapi demi kasih karunia Tuhan, Tuhan masih merebut Lot, tapi Lot kehilangan kesempatan persekutuan dengan Tuhan. Bapa, malam ini kami tekad bahwa apapun terjadi, sekalipun harta tidak bertambah, uang tidak bertambah, pengaruh tidak bertambah, jabatan tidak bertambah, doa-doa yang lain mungkin tidak dijawab, tapi satu hal, persekutuan kami dengan Tuhan tidak boleh diambil oleh siapapun. Tuhan, yang setuju katakan amin. Amin. Katakan, persekutuan dengan Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan adalah tekad saya oleh anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengingat saya. Yang percaya katakan shalom, shalom, shalom. Okay, shalom for you tonight as well.